maju tidak dapat diletakkan terutama pada era industrialisasi yang ditandai adanya proses mekanisasi, elektrifikasi, dan modernisasi, serta transformasi globalisasi. Dalam keadaan demikian, penggunaan mesin-mesin pesawat, instalasi, dan bahan-bahan berbahaya akan terus meningkat sesuai kebutuhan industrialisasi. Hal tersebut, di samping memberikan dua kemudahan bagi suatu proses produksi, tentunya efek samping yang tidak diletakkan adalah bertambah jumlah dan ragam sumber bahaya bagi pengguna teknologi itu sendiri. Contohnya, seperti faktor lingkungan kerja yang tidak memenuhi syarat keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Proses kerja yang tidak aman dan sistem kerja yang semakin kompleks dan modern dapat menjadi ancaman tersendiri bagi keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah semua kondisi dan faktor yang dapat berdampak pada keselamatan dan kesehatan tenaga kerja maupun orang lain. Contohnya seperti kantor, pemasok, pengunjung, dan tamu di tempat kerja. Dengan demikian, jelas bahwa keselamatan kerja adalah sarana utama untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja yang dapat menimbulkan kerugian berupa luka atau cedera, cacat atau kematian, kerugian harta benda, kerusakan mesin atau peralatan lingkungan kerja secara luas. Aspek keselamatan dan kesehatan kerja yang sering disebut K3 menjadi solusi utama untuk melindungi aset-aset perusahaan yang sangat berharga. Salah satu aspek keselamatan dan kesehatan kerja yang harus diperhatikan adalah kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja dapat terjadi karena dua penyebab, yaitu tindakan manusia yang tidak memenuhi keselamatan atau unsafe human act dan keadaan lingkungan yang tidak aman atau unsafe condition. Penanganan yang baik perlu dilakukan untuk pencegahan terhadap kecelakaan. Salah satu langkah pencegahan kecelakaan di industri adalah penerapan 5R. Membuat lingkungan kerja menjadi aman dan nyaman. Latar belakang. Setiap perusahaan pasti mengharapkan suatu lingkungan kerja yang bersih dan rapi, dan kondisi masing-masing orang mempunyai konsentrasi disiplin diri, sehingga mampu mendukung terciptanya tingkat efisiensi dan produktivitas yang tinggi di perusahaan. Namun, pada kenyataannya, kondisi ini sangat sulit terjadi di perusahaan. Banyak perusahaan yang mengeluh sering kali begitu sulitnya dan banyak membuang waktu hanya untuk mencari data dan atau sarana yang lupa penempatannya. Tidak hanya itu, seringkali kita kurang nyaman dengan kondisi berkas kerja yang berantakan dan tidak jarang memicu kondisi emosional kita. Beberapa permasalahan tersebut dapat kita atasi dengan melakukan penerapan program 5R, yaitu ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin, yang merupakan adaptasi program dari 5S, Seiri, Seiton, Seisho, Shiketsu, dan Shitsuke, yang dikembangkan di Jepang dan sudah dilakukan oleh banyak negara di seluruh penjuru dunia. Ini merupakan metode sederhana untuk melakukan penataan dan pembersihan tempat kerja yang dikembangkan dan diterapkan di Jepang. 5R merupakan budaya tentang bagaimana seorang memperlakukan tempat kerjanya secara benar.
Bila tempat kerja tertata rapi, bersih, dan tertib, maka kemudahan bekerja perorangan dapat diciptakan dan dengan demikian efisiensi, produktivitas, kualitas, dan keselamatan kerja dapat lebih mudah dicapai. Pengertian 5R. 1. Ringkas. Prinsip ringkas adalah memisahkan segala sesuatu yang diperlukan dan menyingkirkan yang tidak diperlukan dari tempat kerja. Mengetahui benda mana yang tidak digunakan, mana yang disimpan, dan bagaimana cara menyimpannya supaya dapat mudah diakses terbukti sangat berguna bagi sekolah. 2. Rapi. Prinsip rapi adalah menyimpan barang sesuai dengan tempatnya. Kerapian adalah hal yang mengenai bagaimana cepat kita meletakkan barang dan mendapatkannya kembali pada saat diperlukan dengan mudah. 3. Resik. Prinsip resik adalah membersihkan tempat atau lingkungan sekolah, mesin atau peralatan, dan barang-barang agar tidak berdebu, kotoran, dan bau. Kebersihan harus dilaksanakan dan dibiasakan oleh setiap orang, mulai dari pimpinan hingga pelaksanaan yang ada. 4. Rajin. Prinsip rajin adalah terciptanya kebiasaan pribadi guru dan karyawan serta siswa untuk menjaga dan meningkatkan apa yang sudah dicapai. Rajin di lingkungan sekolah berarti pengembangan kebiasaan positif di lingkungan sekolah. Apa yang sudah baik selalu dalam keadaan prima setiap saat. Prinsip rajin di lingkungan sekolah adalah lakukan apa yang harus dilakukan dan jangan melakukan apa yang tidak boleh dilakukan. Rawat. Prinsip rawat adalah mempertahankan hasil yang sudah dicapai pada ringkas, rapi, dan resik. Sebelumnya, dengan membakukan standarisasi, prinsip ini dapat berjalan apabila dilaksanakan bersama-sama yang ada di lingkungan sekolah. Manfaat 5R. Adapun manfaat penerapan budaya 5R atau 5S di tempat kerja antara lain: 1. Meningkatkan produktivitas karena pengaturan tempat kerja yang lebih efisien. 2. Meningkatkan kenyamanan karena tempat kerja selalu bersih dan menjadi luas atau lapang. 3. Mengurangi bahaya di tempat kerja karena kualitas tempat kerja yang bagus atau baik. 4. Menambah penghematan karena menghilangkan berbagai pemborosan di tempat kerja. Budaya 5R atau 5S saat ini sudah banyak diterapkan pada banyak perusahaan atau organisasi. Bukti melalui penerapan budaya 5R atau 5S tersebut banyak perusahaan-perusahaan yang tumbuh berkembang menjadi perusahaan yang maju dan berdaya saing tinggi. Budaya 5R atau 5S merupakan investasi awal bagi sebuah perusahaan untuk maju kesuksesan dan berkelanjutan. Ini adalah gambar dari 5R. Ada ringkas, yang kedua ada rawat, yang ketiga ada rapi, yang keempat ada resik, yang kelima ada rajin. Penerapan konsep 5S merupakan suatu metode yang tidak asing lagi bagi Anda yang bekerja di manufaktur maupun di rumah sakit, karena 5S atau umum disebut dengan 5R merupakan konsep dasar dari praktik lain. Dengan fungsi mengurangi 7 pemborosan, metode 5S dapat digunakan dan berfungsi sebagai awal dari pencegahan dan kemudahan perusahaan dalam mendeteksi masalah yang akan timbul. Konsep 5S kemudian dikenal dengan 5R
dalam penerapan manufaktur maupun perusahaan yang ada di Indonesia. Penerapan 5S umumnya diberlakukan bersama dengan penerapan Kaizen agar dapat mendorong efektivitas pelaksanaan 5R atau 5S. Di Indonesia dikenal dengan 5R. Isi dari 5S. Yang pertama ada seiri atau ringkas, merupakan kegiatan menyingkirkan barang yang tidak diperlukan sehingga segala barang yang ada di lokasi kerja hanya barang yang benar-benar dibutuhkan. 2. Seiton atau rapi, segala sesuatu harus diletakkan sesuai posisi sehingga siap digunakan saat diperlukan. Yang ketiga, seiso atau resik, merupakan kegiatan membersihkan peralatan dan daerah kerja sehingga peralatan kerja tetap terjaga. Keempat, saiketsu atau rawat, merupakan kegiatan menjaga kebersihan pribadi sehingga mematuhi ketiga tahap sebelumnya. Yang 5 ada shitsuke atau rajin, pemeliharaan kedisiplinan pribadi masing-masing pekerja dalam menjalankan tahap 5S. Penjelasan 5S. Yang A ada budaya kerja seiri, merupakan kegiatan memilih berkas yang ada di kantor untuk menentukan mana barang yang masih dipakai. Setiap karyawan bertanggung jawab untuk memisahkan barang yang diperlukan dan tidak diperlukan. Adapun indikator untuk mengukur budaya kerja seiri. Yang pertama, pemilihan berkas yang masih dipergunakan dan berkas yang sudah merupakan sampah. Yang B ada budaya kerja seiton, merupakan kegiatan penentuan tata letak penyimpanan barang agar semua tertata rapi dan benar. Ketika sudah menerapkan budaya kerja ini, siapapun tidak kesulitan dalam mencari barang. Indikator yang dipergunakan untuk mengukur budaya kerja ini, yang pertama, menata berkas yang ada di kantor dan menyusun dengan rapi sesuai urutan kegunaannya dan frekuensi penggunaannya. Sebagai tanggung jawab setiap karyawan mengatur dengan cara yang rapi dan mengenali benda sehingga setiap orang dapat menentukan dengan cepat. C. Budaya kerja seiso. Budaya kerja seiso merupakan kegiatan memeriksa dan menjaga kebersihan, kondisi lingkungan dan peralatan yang digunakan agar selalu bersih sebelum dan sesudah penggunaan. Karyawan yang menerapkan budaya seiso ini akan selalu menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan kerjanya sehingga tercipta kenyamanan kerja. Adapun indikator yang dipergunakan untuk mengukur budaya kerja seiso adalah 1. Membersihkan lingkungan kerja, dan 2. Membersihkan sumber penyebab kotor. Para pekerja tidak cukup mengandalkan kepala petugas cleaning service atau CS. Mereka harus selalu menjaga kebersihan dan kerapian tempat kerjanya sehingga terbebas dari debu, sampah, kotoran. D. Budaya kerja seiketsu. Budaya kerja seiketsu merupakan kegiatan memelihara tempat kerja yang sudah baik agar dapat selalu terpelihara. Untuk dapat menerapkannya, perusahaan menetapkan standar atau
pembakuan penataan. Standar penataan tersebut kemudian disosialisasikan kepada sebuah karyawan agar dapat melaksanakan aktivitas dengan cara yang sama atau seragam dan menjaga tempat kerja agar selalu terpelihara. Adapun indikator yang dipergunakan untuk mengukur budaya kerja Seiketsu adalah 1. Memelihara tempat kerja. 2. Membuat struktur tugas dan tanggung jawab. 3. Mematuhi peraturan. Para pekerja dikatakan telah menjalankan budaya kerja Seiketsu apabila mereka selalu melakukan 3S sebelumnya secara kontinu. Para pekerja selalu menjaga kebersihan tempat kerjanya. Contohnya, menjaga tempat kerja agar tetap bersih, tanpa sampah, kotoran, tetesan tinta, atau minyak. Budaya kerja Setsuke. Budaya kerja Setsuke adalah menjalankan suatu aktivitas dalam kantor dengan benar sebagai kebiasaan, agar para pekerja terbiasa menaati peraturan atau disiplin. Para pekerja diberi motivasi agar terus-menerus melakukannya. Perusahaan memberikan pelatihan untuk meningkatkan skill sehingga mereka mampu menjalankan tugasnya meskipun hal itu sulit dilakukan. Budaya kerja Setsuke menuntut para pegawai menaati aturan dan prosedur kerja yang telah ditentukan sehingga menjadi suatu kebiasaan. Jika tidak melakukannya, mereka akan merasa ada yang kurang. Indikator yang digunakan untuk mengukur budaya kerja Setsuke adalah 1. Disiplin menerapkan 5S dan 2. Disiplin menaati aturan kerja. Ini adalah gambar 5S. 1. Sort. 2. Set in order. 3. Scene. 4. Standar Z. 5. Sustain. Kesimpulan, budaya kerja 5S dan 5R memiliki tujuan diantaranya adalah 1. Penerapan budaya seri memiliki tujuan agar karyawan mengoptimalkan lingkungan kerja yang ada dan yang dapat digunakan saja. 2. Penerapan budaya Seiton memiliki tujuan untuk mempermudah karyawan dalam mencari barang atau benda kantor yang dibutuhkan di kemudian hari, terutama jika dicari oleh rekan kerja lainnya yang sebelumnya tidak mengetahui lokasi penyimpanannya. 3. Penerapan budaya Seiso memiliki tujuan agar karyawan menjaga dan memelihara area kerjanya agar tetap bersih. 4. Penerapan budaya Seiketsu memiliki tujuan untuk menciptakan konsistensi implementasi 3S sebelumnya, yaitu Seiri, Seiton, Seiso. 5. Penerapan budaya Shitsuke memiliki tujuan untuk menjamin keberhasilan dari kontinuitas program 5S sebagai suatu disiplin kerja sehingga menjadi budaya. When I wake up,
I feel cozy, yeah. Can you hold